Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, Insinyur Muhammad Irwansyah STMT, dosen Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Asahan. Saya mengampu mata kuliah struktur beton bertulang satu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti dalam kurikulum Prodi Teknik Sipil, di mana bobotnya adalah 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 3. Dalam memahami mata kuliah struktur betulan satu ini, dalam satu semester dibagi dalam 16 pertemuan. 16 pertemuan itu tentu ada 2 evaluasi yang akan laksanakan. Pada pertemuan ke-8, itu evaluasinya adalah UTS, ujian tengah semester, dan pada pertemuan 16, dilaksanakan evaluasi dengan UAS, ujian akhir semester. Dalam RPS, ada capaian pembelajaran yang dituangkan. Pertama adalah CPL Prodi. CPL Prodi ini ada CPL 1 sampai dengan CPL 6 yang sudah dirancang capaian pembelajarannya. Dan CPMK ini adalah hasil capaian pembelajaran mata kuliah struktur beton tulang satu. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi tentang beton dan struktur beton bertulang. Yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan dan mengevaluasi pembuatan mix design sesuai dengan SNI 032834/2000. Yang ketiga, mahasiswa mampu merencanakan desain balok dan plat lantai. Keempat, mahasiswa mampu merencanakan dan mengevaluasi pembebanan pada balok dan plat lantai. Kelima, mahasiswa mampu merencanakan bangunan portas sederhana maupun bertingkat. Adapun deskripsi singkat mata kuliah struktur beton bertulang satu, yaitu membahas tentang pengenalan beton sebagai bahan struktur, konstruksi, mutu beton, sifat-sifat beton, struktur beton bertulang. Kemudian kekentalan adukan beton, nilai Islam, kriteria pengujian beton, mix design sesuai dengan SNI 032834/2000. Kemudian juga membahas analisa penggunaan balok persegi, kemudian membahas tulangan rangkapnya, dan materi adalah selanjutnya analisa penampang balok T, kemudian plat dengan metode ultimate, dan terakhir adalah pembebanan balok dan plat lantai. Deskripsi singkat mata kuliah, beberapa bahan mata kuliah yang akan disampaikan pada satu semester ini diharapkan mampu menghasilkan CPMK dari poin 1 sampai ke 5. Mahasiswa itu bisa mendesain portal sederhana. Kemudian pustaka yang perlu disampaikan dan dimiliki oleh mahasiswa. Pertama adalah SNI 032834/2000, tata cara pembuatan dan rencana campuran beton normal. Kemudian yang kedua, pedoman pengerjaan beton oleh Gideon Kesuma dan kawan. Yang ketiga, dasar-dasar perencanaan beton bertulang, Gideon Kesuma dan kawan. Perencanaan struktur beton bertulang,
oleh George Winter, Arthur H. Ellison. Dan yang kelima, struktur beton betulang oleh Istimawan Diko Husodo. Keenam, perencanaan beton betulang oleh W.H. Musley dan Jaya Bunga. Ada penuraian dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-16 dalam satu semester ini adalah pertemuan pertama tentu kita membahas RPS ya. RPS ini kepada mahasiswa dan kontrak kuliah. Apa-apa saja yang perlu dipedomani dalam mengikuti mata kuliah struktur beton betulan satu ini. Dengan menyampaikan RPS dan kontrak kuliah ini diharapkan mahasiswa secara mandiri dan secara sadar paham benar apa yang akan mereka eh, jalani materi-materinya dan hal-hal apa saja yang perlu dilaksanakan. Dan pertemuan pertama juga disampaikan juga pengenalan beton sebagai bahan struktur, betonnya, eh, bahan penyusunnya apa saja. Selama ini ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Tentu dengan pembahasan pengenalan beton ini diharapkan mampu mengenal bahan penyusun beton. Kemudian dilanjutkan pertemuan, pertemuan kedua, ya, lanjutan dari materi yang pengenalan beton sebagai bahan struktur, dikuatkan kembali tentang bahan-bahan penyusun beton, tentu dari semen, pasir, air, ya, kerikil, itu bahan-bahan ada tambahan-tambahan dijelaskan pada pertemuan kedua ini. Dan pertemuan ketiga dan keempat itu membahas tentang struktur beton betulan. Tentu beton punya kuat tekan, namun beton kurang ditarik. Maka solusinya adalah menambah dengan tulangan. Maka dinamakan struktur beton betulan. Agar memang beton betulan itu, struktur konstruksi beton itu tahan akan tekan dan tahan akan tarik, butuh tulangan. Jadi dijelaskan pada pertemuan 3 dan keempat. Pada pertemuan kelima disampaikan materi tentang kekentalan adukan beton berkaitan dengan nilai Islam dan juga membahas tentang kriteria pengujian beton. Tentu kekentalan beton itu kalau dia terlalu kental tidak baik dan kalau terlalu encer juga tidak baik. Ada aturan-aturannya sesuai dengan SNI yang telah diatur dan dibahas pada pertemuan kelima. Kemudian pada pertemuan ke-6 dan ke-7, nah ini adalah membahas tentang mixed design sesuai dengan SNI 2000 ya. Ini dan juga melaksanakan praktikum di laboratorium tentang membahas bagaimana cara mendesain job mix ya. Dan anak-anak mahasiswa sipil harus paham dan lancar bagaimana untuk menyusun, mendesain, menjob mix, merancang sebuah kekuatan beton. Di situ nanti ada praktikum di lab untuk mempelajari bagaimana merancang sebuah beton. Kemudian pada pertemuan ke-8 itu adalah evaluasi ya, UTS, ujian tengah semester. Setelah UTS dilanjutkan pada pertemuan 9 dan 10 itu membahas tentang perencanaan balok persegi. Ya, bagaimana kita mendesain balok persegi, simple beam, ya, kita menentukan dimensinya, kita mampu menentukan tulangannya, ya, dengan itu memanfaatkan tabel-tabel rasio tulangan. Kemudian pertemuan 11 itu kita
memahami bagaimana cara perencanaan tulangan rangkap. Tulangan tarik, tulang tekan, perlu dibutuhkan berapa tulangannya. Jadi dibahas pada pertemuan 11. Kemudian pada pertemuan ke-12 itu mempelajari bagaimana cara mendesain balok T. Balok T, ini kita akan analisa tampang balok T-nya, berapa sih lebarnya yang sesuai, nanti diajarkan. Kaitan nanti pada pertemuan lanjutnya itu dengan plat lantai. Itu pada pertemuan 13 dan 14 kita mempelajari memahami perhitungan plat. Apa tuh? Itu pengertian plat satu arah, kemudian plat dua arah, bagaimana perancangannya, bagaimana plat satu arah dan dua arah, nanti dibahas pada pertemuan 13 dan 14. Kemudian pada pertemuan ke-15 itu eh, mempelajari tentang pembebanan balok dan plat lantai. Bagaimana beban kombinasi yang ada dituangkan pada SNI, bagaimana mampu mendesain sebuah hitungan pembebanan balok dan lantai nantinya. Kemudian pada pertemuan ke-16 itu adalah evaluasi ujian akhir semester. Jadi salah satu semester ini sudah penuh ya dengan 16 pertemuan, akhirnya mampu menjadikan mahasiswa paham tentang beton tulang satu. Nah, itu yang saya rasa penting ya, yang dapat saya sampaikan pada RPS ini, di samping juga oleh penugasan-penugasan atau juga review jurnal yang akan selalu disampaikan pada pertemuan 1 sampai ke 16, dan juga pada eh, mata kuliah struktur betulan satu ini, penugasan itu akan disampaikan pada ruangnya itu adalah classroom. Nanti semua mahasiswa akan bergabung di classroom dan menyampaikan tugas-tugas penugasannya itu ada di classroom. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang RPS mata kuliah struktur betulan satu pada program Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Asahan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.